Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, untuk pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan tata cara dan praktek toharoh. Sebelum Ibu menyampaikan materi pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Ya, untuk materi pagi hari ini Ibu akan menyampaikan tata cara dan praktek toharoh. Untuk kompetensi dasarnya yang pertama, memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, menjelaskan apa itu hikmah toharoh atau bersuci. Yang ketiga, menampilkan praktek tentang tata cara wudhu dengan baik dan benar. Yang keempat, menampilkan praktek tentang tata cara tayamum yang baik dan benar. Nah, sekarang kita memasuki materi tata cara atau ketentuan wudhu. Apa itu pengertian wudhu? Wudhu merupakan cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil sesuai dengan syarat dan ketentuan wudhu. Nah, di sini ada hukum wudhunya. Yang pertama, wajib. Jadi hukum wudhu itu wajib ketika hendak melaksanakan sholat, menyentuh mushaf Al-Quran dan tawaf di seputar Ka'bah. Dikatakan sunnah ketika mengulangi wudhu untuk tiap sholat, memegang kitab-kitab syariah seperti kitab tafsir, hadis, akidah, fikih dan lain sebagainya. Kemudian ketika akan tidur, itu merupakan sunnah wudhu. Sebelum mandi janabah, ketika marah, ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan azan dan iqomah, zikir, khutbah, ziarah ke makam, itu hukumnya sunnah. Selanjutnya ada rukun wudhu. Apa aja rukun wudhu? Yang pertama, niat. Selanjutnya membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki dan tertib secara berurutan, dilakukan secara berurutan. Kemudian di sini ada syarat sah wudhu, meliputi apa aja? Yang pertama, Islam, mumayyiz atau tamyiz, yaitu dapat membedakan baik dan buruknya suatu pekerjaan, tidak berhadas besar dengan air yang suci dan mensucikan, tidak ada penghalang air sampai ke kulit dari anggota wudhu, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, di sini dengan air yang suci dan mensucikan, apa aja air yang suci dan mensucikan? Contohnya seperti air hujan, air sumur, air mata air, kemudian air dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sunnah wudhu di sini. Meliputi apa aja? Yang pertama, membaca basmalah sebelum wudhu, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, berkumur-kumur, istinsya. Istinsya itu apa? Istinsya itu menghirup air sampai ke pangkal hidung, itu istinsya. Selanjutnya istinstar. Apa itu istinstar? Jadi kalau istinsar itu kelanjutannya dari istinsak, yaitu mengeluarkan kembali air yang tadi sudah dihirup. Selanjutnya bersiwak, terus membasuh sela-sela kedua tangan dan kaki, meresapkan air ke jenggot, membasuh seluruh kepala, membasuh kedua telinga, membasuh masing-masing 3 kali, mendahulukan anggota yang kanan dulu, tahlil atau membasahi sela-sela jari dengan air, kemudian membaca doa setelah wudhu. Itu sunnah-sunnah wudhu. Selanjutnya, apa aja yang membatalkan wudhu? Nah, di sini ada 5 hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan maupun dubur atau anus, misalnya buang air besar maupun kecil atau keluar angin dan sebagainya. Itu hal yang membatalkan wudhu yang pertama. Yang kedua, tidur yang tidak tetap pada
tempat duduknya. Itu merupakan hal yang membatalkan wudhu. Selanjutnya hilang akalnya sebab gila, pingsan, mabok, dan tidur nyenyak. Itu merupakan hal yang membatalkan wudhu. Yang keempat ada persentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan muhrim dengan tidak memakai tutup. Jadi langsung bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir tersentuh kemaluan kubul atau dubur dengan tapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup walaupun kemaluannya sendiri. Nah, itu merupakan hal-hal yang membatalkan wudhu. Selanjutnya sekarang praktek wudhu. Ada apa aja? Yang pertama, niat dalam hati. Jika dilafadzkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari fardholillahi ta'ala. Itu niat wudhu. Yang kedua ada disunahkan mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Selanjutnya membersihkan lubang hidung 3 kali. Terus membasuh muka sebanyak 3 kali mulai dari tempat tubuhnya rambut kepala hingga bawah dagu. Selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku-siku sebanyak 3 kali. Selesai membasuh kedua tangan, kemudian menyapu atau mengusap sebagian kepala 3 kali juga. Kemudian membasuh kedua belah telinga. Selanjutnya membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki dan membersihkan pula sela-sela jari kaki. Semuanya itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah wudhu selesai, disunahkan untuk membaca doa. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa setelah wudhu. Selanjutnya ada tata cara atau ketentuan tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah bersuci dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Itu tayamum. Sebab-sebab tayamum. Di sini ada sakit, yaitu sakit yang apabila tidak boleh terkena air, atau dalam perjalanan, selanjutnya tidak ada air atau air tidak terjangkau, selanjutnya air tidak cukup, atau dengan ketika suhu udara sangat dingin itu boleh melaksanakan tayamum. Syarat-syaratnya, yang pertama sudah masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari air namun tidak menemukan, itu boleh melaksanakan tayamum. Selanjutnya berhalangan menggunakan air, terus menggunakan debu yang suci, itu syarat tayamum. Selanjutnya apa saja rukun tayamum? Yang pertama niat. Terus yang kedua menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Selanjutnya dilakukan secara tertib, jadi menggunakan debu atau tanah yang benar-benar suci. Selanjutnya sunnah tayamum. Sunnah yang pertama membaca basmalah, meniup debu dari telapak tangan sehingga debu yang menempel di telapak tangan menjadi tipis. Selanjutnya mendahulukan anggota yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri. Selanjutnya yang terakhir membaca doa. Doanya seperti apa? Doanya sama seperti doa setelah wudhu. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melihat air sebelum sholat bagi yang tayamum karena tidak ada air, kecuali yang bertayamum karena sakit. Itu hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang kedua, semua hal yang membatalkan wudhu. Jadi tayamum sama wudhu sama, hal-hal yang membatalkannya sama seperti wudhu. Selanjutnya praktik tayamum.
Yang pertama niat. Niatnya yaitu Bismillahirrohmanirrohim, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Itu niat bertayamum. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan di tempat yang berdebu sambil membaca basmalah. Berdebu atau memakai debu atau memakai tanah boleh, yang suci. Selanjutnya menyapu atau mengusap wajah dengan debu. Selanjutnya menyapu atau mengusap kedua tangan sampai siku, didahulukan yang kanan terlebih dahulu. Jadi dilakukan 1 kali saja. Selanjutnya yang terakhir berdoa sebagaimana doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Itu doa setelah tayamum, sama halnya seperti doa setelah berwudu. Selanjutnya tata cara atau ketentuan mandi wajib. Apa itu pengertian mandi wajib? Mandi wajib merupakan cara bersuci atau tohara untuk menghilangkan hadas besar. Itu mandi wajib. Kalau misal ingin menghilangkan hadas kecil cukup dengan berwudu. Kalau misal menghilangkan hadas besar harus wajib mandi wajib atau mandi besar. Yang kedua, penyebab mandi wajib. Apa aja penyebabnya? Berhubungan suami istri, datang bulan atau haid bagi perempuan atau wanita, keluarnya darah nifas bagi wanita setelah melahirkan, kemudian keluarnya mani dan meninggal dunia. Itu hukumnya wajib untuk mandi wajib. Selanjutnya ada rukun mandi wajib. Yang pertama niat. Terus yang kedua mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh. Jadi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, itu mandi wajib. Selanjutnya sunnah mandi wajib. Membaca basmalah pada permulaan mandi, mencuci kedua telapak tangan dan kaki. Selanjutnya mencuci 2 kemaluan, membersihkan najis, sela-sela rambut, membasahi seluruh badan, wudu sebelum mandi. Jadi disunahkan untuk wudu terlebih dahulu sebelum mandi wajib. Menggosok badan hingga bersih, mendahulukan anggota badan yang kanan baru yang kiri. Selanjutnya menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan kemudian baru bagian kiri. Membasuh badan sampai 3 kali dan membaca doa sebagaimana doa sesudah wudhu. Dilakukan secara berurutan. Selanjutnya ada larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Ini ada larangan-larangannya. Yang pertama, sholat. Jadi sholat itu dilarang ketika kalian berhadas besar. Kemudian tawaf di tanah suci, memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Itikaf, berdiam diri di masjid. Jadi ketika kalian sedang berhadas besar, dilarang untuk beritikaf, berdiam diri di masjid. Khusus wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan berpuasa. Selanjutnya sujud tilawah. Nah, ini praktik mandi wajib. Yang pertama itu ada niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Itu niat ketika kalian mandi wajib. Dilantunkan ketika kalau misal buat perempuan dilantunkan ketika kalian mandi wajib. Kalau sudah selesai haid kalian melakukan mandi wajib dan niat ini dibaca. Kalau untuk laki-laki dibaca ketika kalian mandi wajib mimpi basah, itu untuk laki-laki. Jadi diwajibkan untuk mandi wajib. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan dengan membaca bismillah. Mencuci atau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri.
kemudian berwudu sebelum mandi wajib. Menyela-nyela jemari tangan dan menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Meratakan air ke seluruh tubuh atau mandi. Membasuh kedua kaki. Lakukan wudu yang kedua dan dapat digunakan untuk menunaikan sholat. Kemudian yang terakhir, membaca doa sebagaimana setelah wudu. Jadi doanya dari mandi wajib, tayamum, wudu itu doanya sama setelah wudu dibaca. Ya, sekian untuk materi pagi hari ini terkait dengan tata cara dan praktik toharoh. Jika ada pertanyaan maupun kesulitan bisa langsung ditanyakan ke Bu Guru. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.